Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Sahabat satu Nusantara, pernahkah kita bertanya, mengapa di tengah dunia yang semakin ramai, semakin gaduh, dan semakin penuh perdebatan, justru sosok yang dipercaya sebagai Satrio Piningit sering digambarkan sebagai seseorang yang tenang. Ketika banyak orang terburu-buru mengambil keputusan, ia memilih diam. Ketika banyak orang berlomba menunjukkan dirinya, ia justru merendahkan diri. Ketika keadaan semakin kacau, ia tidak ikut menambah kekacauan. Dan ketika orang lain sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, ia justru sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Inilah salah satu gambaran menarik tentang Satrio Piningit dalam berbagai tafsir budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Namun perlu kita pahami sejak awal, pembahasan mengenai Satrio Piningit dalam video ini adalah sebuah kajian budaya, simbolik dan refleksi budaya, bukan klaim bahwa seseorang tertentu benar-benar merupakan Satrio Piningit. Lalu, mengapa ketenangan begitu penting? Mengapa sosok yang digambarkan sebagai pemimpin zaman justru tidak digambarkan dengan kemarahan? Mari kita renungkan bersama. Kekacauan tidak selalu berbentuk perang. Kadang kekacauan hadir dalam bentuk yang jauh lebih dekat dari kehidupan kita. Perdebatan di media sosial, fitnah, saling mencaci, berita yang belum tentu benar, orang yang mudah marah, orang yang mudah tersinggung, dan manusia yang semakin sulit membedakan antara kebenaran dan sekedar suara yang paling keras. Di tengah kondisi seperti ini, manusia sering merasa bahwa dirinya harus ikut berbicara, harus ikut berkomentar, harus ikut melawan, dan harus membuktikan bahwa dirinya paling benar. Padahal tidak semua pertarungan harus kita masuki, tidak semua perkataan harus kita jawab, dan tidak semua provokasi harus dibalas. Disinilah makna ketenangan menjadi sangat penting. Dalam gambaran simbolik tentang Satrio Piningit, ketenangan bukan berarti kelemahan, diam bukan berarti takut, dan tidak membalas bukan berarti kalah. Justru seseorang yang mampu mengendalikan dirinya ketika keadaan sedang kacau menunjukkan bahwa dirinya tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Ada kesalahpahaman tentang sebuah ketenangan. Sebagian orang menganggap yang tenang adalah orang yang pasif, padahal tidak demikian. Ketenangan adalah kemampuan untuk berpikir sebelum ia bertindak. Bayangkan sebuah kapal berada di tengah lautan yang sedang dihantam badai. Apakah kapten yang baik akan ikut panik? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Justru ketika gelombang semakin besar, kapten harus semakin fokus. Ia harus mengetahui arah, ia harus membaca keadaan, dan ia harus menentukan kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Saat keadaan normal, semua orang bisa terlihat bijaksana, tetapi ketika masalah datang, ketika dihina, ketika direndahkan, ketika kehilangan sesuatu, dan ketika rencana gagal, saat itulah karakter seseorang benar-benar terlihat. Karena itulah, jika kita mengambil Satrio Piningit sebagai simbol kepemimpinan yang matang, maka salah satu kekuatannya bukan sekedar keberanian menghadapi kekacauan, tetapi kemampuan untuk tidak menjadi bagian dari kekacauan tersebut. Ada sebuah pelajaran sederhana yang sangat penting.
Tidak semua serangan harus dibalas dengan serangan. Kadang seseorang menghina kita karena ingin melihat kita marah. Kadang seseorang memancing emosi karena ingin kita kehilangan kendali. Kalau kita langsung marah, maka sebenarnya kita sudah memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Namun, orang yang mampu tenang akan berkata dalam dirinya, "Saya tidak harus menjawab semuanya." Ia memilih menunggu, ia mengamati, ia berpikir, dan jika memang harus bertindak, ia bertindak dengan perhitungan. Inilah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat, kekuatan untuk menahan diri, karena mengalahkan orang lain mungkin membutuhkan tenaga, tetapi mengalahkan ego diri sendiri membutuhkan sebuah kedewasaan. Kekacauan terbesar sebenarnya bukan selalu terjadi di luar diri kita. Kadang kekacauan justru terbesar terjadi dalam diri pikiran kita sendiri. Hari ini kita mendengar satu berita, hari besok muncul berita yang berbeda. Hari ini seseorang dipuji, besok orang yang sama bisa dihujat. Hari ini orang dianggap benar, besok dianggap salah. Kalau kita terus mengikuti semua suara itu, pikiran kita akan kelelahan. Karena itulah orang yang tenang memiliki satu hal penting, yaitu sebuah arah hidup. Ia tahu apa yang ingin diperjuangkan, ia tahu nilai apa yang tidak boleh ditinggalkan, dan ia tidak mengubah prinsip hanya karena keadaan sedang berubah. Dalam konteks simbolik Satrio Piningit, hal ini dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk tetap memegang kebenaran dan kebijaksanaan ketika lingkungan sekitarnya kehilangan sebuah keseimbangan. Bukan berarti dirinya tidak pernah salah, tetapi ketika salah, ia berani memperbaiki. Ketika jatuh, ia berani bangkit. Dan ketika diuji, ia tidak kehilangan jati dirinya. Salah satu gambaran menarik tentang pemimpin yang matang adalah tidak perlu terus-menerus mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin. Kewibawaan tidak selalu datang dari suara yang keras, tidak selalu dari pakaian yang mewah, tidak selalu dari banyaknya pengikut, dan tidak selalu dari jabatan. Terkadang, kewibawaan justru terlihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Ia tidak mudah merendahkan orang kecil, ia tidak berubah ketika bertemu orang besar, ia tidak sombong ketika dipuji, dan ia tidak hancur ketika dirinya dihina. Karena itulah, apabila kita menjadikan Satrio Piningit sebagai simbol kebijaksanaan, maka yang lebih penting bukan mencari siapa orangnya. Yang jauh lebih penting adalah memahami nilai yang disimboliknya. Nilai ketenangan, nilai keadilan, nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai kemampuan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Orang yang mudah marah belum tentu berani. Orang yang berteriak paling keras belum tentu paling kuat, dan orang yang paling banyak bicara belum tentu paling memahami keadaan. Keberanian yang sebenarnya kadang justru dari hal yang sunyi, berani menunggu, berani mengatakan tidak, berani mengakui kesalahan, berani tidak mengikuti kerumunan ketika kerumunan sedang menuju arah yang salah, dan berani tetap melakukan kebaikan meskipun tidak mendapatkan tepuk tangan. Inilah jenis keberanian yang membutuhkan ketahanan batin, sebab dunia sering memberikan penghargaan kepada mereka yang paling terlihat, tetapi secara sering mengingatkan mereka yang paling banyak memberikan manfaat. Sahabat satu Nusantara,
Mungkin kita tidak bisa menghentikan seluruh kekacauan di dunia. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan semua berita. Kita tidak bisa mengendalikan pendapat masyarakat. Tetapi kita bisa mengendalikan satu hal, yaitu mengendalikan diri sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak menyebarkan fitnah, kita bisa memilih untuk tidak ikut menghina, kita bisa memilih untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas, kita bisa memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, dan kita bisa memilih untuk tetap tenang. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan siapa Satrio Piningit, tetapi apa yang kita bisa pelajari dari gambaran tentang Satrio Piningit. Jika kita pahami sebagai simbol kepemimpinan yang bijaksana, maka pesannya sangat relevan. Di zaman ketika semua orang ingin berbicara, belajarlah mendengarkan. Di zaman ketika semua orang ingin terlihat, belajarlah bekerja dalam diam. Di zaman ketika kemarahan mudah menyebar, belajarlah menjaga ketenangan. Di zaman ketika banyak orang mengejar kekuasaan, belajarlah mengejar manfaat. Dan ketika dunia semakin kacau, jangan biarkan kekacauan dunia masuk dan menguasai di hati kita. Sahabat Satu Nusantara, mungkin Satrio Piningit bagi sebagian orang adalah sebuah misteri. Bagi sebagian lainnya, ia merupakan bagian dari warisan budaya dan tafsir masyarakat Jawa. Namun terlepas dari bagaimana kita memandangnya, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Pemimpin yang kuat bukanlah orang yang paling keras suaranya. Pemimpin yang kuat adalah orang yang mampu tetap tenang ketika semua orang kehilangan ketenangan. Ia tidak terburu-buru, ia tidak mudah terprovokasi, ia tidak haus pengakuan, ia tidak menjadikan kekacauan sebagai alasan untuk kehilangan kebijaksanaan. Dan mungkin di tengah zaman yang penuh kegaduhan ini, justru ketenangan adalah salah satu bentuk perlawanan yang paling kuat, bukan melawan manusia, tetapi melawan ego diri sendiri, melawan keserakahan, melawan kebencian, melawan ketakutan, dan melawan keinginan untuk selalu membalas. Karena terkadang orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuat dunia takut kepadanya. Ia hanya perlu membuat dirinya sendiri tidak takut menghadapi dunia. Jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada saudara atau teman yang membutuhkan pesan tentang ketenangan dan kebijaksanaan. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tetap tenang di tengah kekacauan. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kekuatan untuk tetap berada di jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video Satu Nusantara berikutnya. Satu Nusantara, satu perjalanan, satu kebijaksanaan untuk Indonesia.